Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kalinya saya berbicara di depan audiensi yang segini besar. Ada dokter, ada kandidat dokter, dan para pejabat yang ada di kampus ini. Jadi, di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keilmuan saya, terutama di bidang teknologi ke dunia ilmu falak. Jadi karena ini berkaitan dengan teknologi, maka fokus kita ada pada perangkat pengamatan yang dimiliki oleh ilmu falak, terutama teleskop yang luar biasa, bentuknya sangat bagus sekali di sana, yang sampai punya dome segala macam, yang nggak semua kampus punya, dan itu mungkin yang bisa kita banggakan. Dan saya mencoba untuk mengeksplorasi ke arah sana, dan kemudian pesan dari Bapak Kaprodi Ilmu Falak yang sebelumnya, Pak Dr. Muhammad Afinzudi MA, kemudian pesan juga dari Pak Dr. Beni selaku Kaprodi yang sekarang, itu gimana caranya untuk memanfaatkan apa yang kita miliki, kemudian kita jadikan suatu ciri khas dari UIN Mataram yang membedakan antara ilmu falak yang di UIN Mataram dengan ilmu falak di kampus-kampus yang lainnya. Oke, di sini judul yang saya akan bawakan yaitu implementasi IoT. Mungkin kalau orang Indonesia bacanya IOT. Jadi ini sebenarnya tulisan artinya IoT, Internet of Things, dalam ilmu falak. Oke, kita akan mulai untuk tahapan awal dulu. Biasanya kalau kita bekerja dengan komputer, tahapan untuk memproses informasi itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama input, berarti kita memasukkan data ke dalam komputer, proses kita mengetik, kemudian kita memasukkan flash disk, kemudian colok hard disk segala macam. Itu adalah proses untuk memasukkan data ke dalam komputer, dan itu perlu adanya intervensi dari manusia. Dalam artian manusia berperan besar di situ. Kemudian yang kedua adalah proses, yaitu mengolah data menjadi informasi. Dan ini juga masih memerlukan intervensi dari manusia. Jadi manusia yang bekerja mengolah data, apa yang dia masukkan itu, kemudian nanti dibantu oleh komputer supaya dapat menghasilkan informasi. Dan kemudian terakhir ada proses output, yaitu menampilkan informasi yang telah diolah. Umumnya prosesnya itu ada seperti ini, ada 3 tahap umumnya. Tetapi dalam teknologi IoT atau Internet of Things, hal ini dicoba untuk disederhanakan. Jadi intervensi manusia itu dibuat sesedikit mungkin. Oke, untuk definisi sendiri kita masuk ke definisi. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep atau skenario di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan campur tangan manusia. Atau di dalam buku Internet of Things Architecture, Protocol and Standard, IoT artinya merupakan jutaan objek dalam berupa embedded cerdas yang dapat berkomunikasi, melakukan sensing, memiliki kemampuan mengolah, dan terhubung dengan jaringan internet. Nah, di sini maksudnya IoT ini alat yang mampu untuk mengumpulkan data secara mandiri. Jadi dia mengambil data secara mandiri sesuai dengan tugasnya, mengumpulkan data secara mandiri. Kemudian data itu dikirim ke komputer yang lain ataupun dikirim ke alat yang lain. Dan nanti alat itu akan memproses informasi tersebut. Ibaratnya kita manusia hanya tinggal terima jadi informasi yang sudah diproses oleh mereka. Kemudian saya juga sudah coba bawa alat-alatnya yang biasa digunakan untuk IoT ini. Dan umumnya yang saya gunakan untuk proyek di ilmu falak, alatnya seperti ini. Tapi saya angkat ya. Ukurannya sekecil ini. Jadi di dalam sini ada prosesornya. Prosesornya juga tidak kalah seperti yang ada di HP segala macam. Hanya saja ini sifatnya terbatas. Jadi kemampuannya terbatas. Kemudian setiap alat yang dimiliki oleh IoT semuanya bentuknya punya kaki. Ada kaki besi seperti ini. Dan kaki ini fungsinya untuk menginterkoneksikan dengan perangkat yang lain. Ini perangkat yang lain yang berbeda, ataupun dengan sensor-sensor yang ada. Jadi ini murni penjelasan tentang teknologi. Alatnya itu seperti ini, kecil seperti ini. Kemudian alat ini rata-rata hanya membutuhkan daya 5 volt. Bisa ditenagai dengan baterai ataupun dengan power bank. Karena alat ini kecil, jadi bisa ditaruh di mana saja dan sifatnya portable. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan internet.
Jadi asalkan ada jaringan internet, dia bisa mengirim data sejauh mungkin atau sejauh mana yang kita mau. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu dan alatnya ada di sini. Oke, saya akan sedikit jelaskan tentang arsitekturnya. Biasanya arsitektur IoT itu terbagi menjadi 4. Perangkatnya atau IoT devices, kemudian networknya atau jaringannya untuk mengirim datanya. Yang ketiga platform, yang 4 application. IoT device atau perangkatnya kurang lebih seperti yang saya bawa ini. Ukurannya kecil dan rata-rata harganya tidak sampai jutaan, hanya ratusan ribu. Kadang-kadang malah banyak yang di bawah 100 ribu harganya. Dan kemudian semuanya bentuknya telanjang seperti ini. Tujuannya apa dibuat seperti ini? Agar mudah untuk dioprek bahasanya, kalau bahasa orang-orang teknik. Bisa di custom ataupun dikoneksikan dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Kemudian untuk network, biasanya untuk mengirim data melalui jaringan internet itu mengandalkan koneksi 4G. Kalau seandainya ditaruh di tempat yang terpencil, ataupun jaringan internet pada umumnya, kalau seandainya terkoneksi memang ada koneksi internet pada umumnya. Kemudian platform ini artinya teknologi ini di mana sih bisa dikembangkan? Sejauh ini untuk platform itu hampir semua yang ada unsur komputernya itu bisa dikembangkan, termasuk HP, komputer, itu semuanya bisa. Bahkan untuk smartphone pun bisa. Jadi semua bisa terkoneksi. Tergantung dari perangkatnya sendiri. Kadang imajinasi kita itu, apa yang kita impikan di dalam pikiran kita itu, kalau seandainya perangkatnya ada, itu bisa diwujudkan dengan IoT. Dan rata-rata apa yang kita gunakan sehari-hari tanpa kita sadar itu adalah bagian dari IoT itu sendiri. Oke, untuk aplikasinya itu ada smart city, smart home, dan smart environment. Oke, saya masuk ke contoh dulu ya, mungkin supaya lebih jelasnya kayak gimana sih IoT ini. Oke, aplikasi contoh untuk aplikasi IoT pada home dan building automation itu berhubungan dengan keamanan, efisiensi energi, dan penghematan energi. Mungkin ada yang pernah lihat rumah yang bisa diperintah dengan perintah suara. Jadi misalnya menyalakan TV, nanti otomatis TV-nya nyala sendiri. TV hidup. Ya, model kurang lebih kayak gitu Pak Dimas. Jadi kemudian kalau menyalakan lampu itu tinggal disebutkan lampu bagian mana yang mau dinyalakan, lampunya menyala. Kemudian kalau seandainya ruangan terasa panas, kita bisa menyatakan ruangan ini panas, maka otomatis dia akan menyesuaikan, menyalakan kipas angin ataupun menyalakan AC. Kemudian nanti kalau kita minta untuk menyalakan, memutar musik, mengganti channel TV, itu semuanya bisa. Dan itu rata-rata terhubung oleh IoT. Jadi IoT itu menerima perintah suara dari manusia dan kemudian mengubahnya ke dalam perintah-perintah ke perangkat komputer yang ada. Jadinya ibaratnya kita tinggal duduk saja, duduk manis, tinggal perintah saja dengan suara, maka rumah itu bisa bekerja ataupun menyala ataupun apa itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, Perintah lampu ini Pak Rep. ini belum ada IoT-nya Pak. Belum ada IoT-nya. Belum ada ini Pak. Jadi rata-rata seperti itu. Dan perusahaan-perusahaan besar di dunia itu rata-rata berlomba-lomba ke arah sana. Gimana caranya menghadirkan teknologi yang sekali lagi tujuannya mempermudah hidup manusia. Jadi ibaratnya kita semakin lama semakin dibuat malas. Semua itu sudah ada. Bahkan yang pernah saya baca saya lihat di YouTube, itu bahkan kalau kulkas di Jepang, kalau telurnya itu kurang, dia bisa pesan sendiri. Telur yang ada dalam kulkas kurang, dia pesan sendiri telurnya, nanti datang sendiri. Tapi sekali lagi ada konfirmasi dari pemiliknya. Jadi tidak asal pesan telur aja. Nanti dia ngasih tahu ini telurnya di dalam kulkas kurang. Nah, nanti dikonfirmasi oleh pemiliknya lewat smartphone, mau pesan atau tidak. Dia pesan sendiri. Oke, yang selanjutnya ada aplikasi Smart City. Hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota dengan berbagai fasilitas meliputi layanan healthcare, media atau environment monitoring, dan intelligent transportation system. Nah, ini contohnya ada di bundaran dekat Mataram Mall. Di foto sebelah kanan itu ada monitor untuk polusi udara, dan itu sudah ada di Kota Mataram. Dan teknologi ini menggunakan teknologi IoT. Jadi dengan sensor-sensor yang ada, masyarakat itu bisa melihat bagaimana tingkat polusi udara untuk hari ini dan besok.
Dan nanti itu juga alat ini akan memberikan feedback kembali ke Kota Mataram. Seperti apa sih tingkat pencemaran udara atau polusi udara yang terjadi di Kota Mataram. Dan ini sensornya bekerja secara real time. Dalam artian setiap menit itu berubah terus. Jadi smart city itu maksudnya semua layanan yang ada di kota itu bisa dimonitor dan bisa dikendalikan oleh pemerintah kotanya. Termasuk tilang elektronik, itu juga termasuk bagian dari IoT. Tilang elektronik yang ada kameranya di perempatan-perempatan besar itu termasuk IoT. Jadi kamera itu tugasnya memfoto plat kendaraan yang melakukan pelanggaran, kemudian menganalisis pelanggarannya, mengirimkan ke pusat komando, dan kemudian nanti ditentukan dendanya. Dan itu dikumpulkan secara otomatis. Nanti manusia yang akan menyeleksi, operator akan menyeleksi apakah ini masuk pelanggaran atau tidak. Modelnya seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita melanggar garis zebra cross, kemudian kita melanggar lampu merah, kita berdiri di jalur yang tidak seharusnya, itu semua kamera yang memproses. Jadi manusia tinggal pilih aja nanti, ini melanggar, ini tidak melanggar, ini melanggar, dendanya otomatis terkirim. Nah, itu termasuk bagian dari smart city. Kemudian kalau untuk transportasi umum, di Singapura sana, di Indonesia belum ada yang saya dengar. Di Singapura sana kita bisa tahu bis itu sudah sampai mana, apakah sudah dekat, kemudian jam berapa dia nyampe, dan itu selalu tepat. Karena setiap pergerakan bis itu dimonitor, kemanapun posisinya dia bergerak. Jadi itu implementasi juga dari IoT. Kayak Grab gitu ya? Ya, kayak Grab, tapi ini transportasi online. Jadi semuanya transportasi umum, Pak. Jadi semuanya itu dimonitor, apapun kegiatannya. Bahkan di Cina sana, setiap orang itu akan dimonitor pergerakannya. Semuanya. Jadi mungkin tidak ada yang tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu juga. Jadi di Cina itu ada sistem kredit sosial namanya. Semakin tinggi kredit sosialnya, maka seseorang akan bisa mengakses banyak fasilitas. Semakin rendah kredit sosialnya, dia akan terbatas aksesnya. Bahkan untuk naik pesawat pun tidak bisa. Dan itu semuanya dimonitor oleh pemerintahnya. Siapapun itu, datanya itu pasti kelihatan. Bahkan orang yang berjalan di zebra cross, orang yang berjalan di pinggir jalan, itu wajahnya dimonitor semuanya. Dan itu semua peran dari IoT. Dan nanti apabila melakukan kejahatan segala macam, itu didata kreditnya otomatis. Nanti pada saat dia mau pergi kemana, mau naik pesawat, dia cek kredit poinnya, kredit sosialnya rendah, otomatis tidak boleh naik pesawat. Sampai se-ekstrim itu penggunaannya kalau di Cina. Semuanya itu dia monitor, apapun itu. Bahkan sampai media sosial pun mereka tidak menggunakan layanan media sosial seperti yang kita gunakan. Kita pakai Google, mereka punya media sosial sendiri. Kemudian kita pakai Facebook, Instagram, TikTok dan segala macam, mereka punya sendiri. Karena tujuannya adalah memonitor masyarakat mereka. Dan semua itu dikerjakan secara otomatis. Tidak ada intervensi manusia. Semua dikumpulkan otomatis dan nanti akan dinilai secara otomatis. Nah, kurang lebih peran IoT sampai se-ekstrim itu kalau di Cina. Selanjutnya, sapi Pak. Oke, selanjutnya ada aplikasi smart farming. Dapat diterapkan pada praproduksi, saat produksi dan pasca produksi. Beberapa aplikasi smart farming diantaranya plant management, livestock monitoring, fish farming dan forest care, kemudian indoor city farming. Oke, mungkin ada yang pakai smartwatch di sini? Kayak apa ya? Ada yang pakai jam tangan pintar itu? Ada pasti itu. Transparan Pak ya, itu saking canggihnya transparan loh. Jadi jam tangan pintar itu yang sekarang, yang Apple Watch, kemudian keluaran dari Xiaomi segala macam, itu fungsinya sampai sekarang itu bisa monitor seberapa jauh seseorang itu berjalan, kemudian detak jantungnya, kemudian bisa mengecek tekanan darahnya, kemudian mengecek seberapa berkualitas tidurnya. Jadi apapun yang berkaitan sama kesehatan tubuh itu semua dianalisa oleh smartwatch tersebut. Nah, untuk sapi kurang lebih sama. Jadi sapi itu juga dimonitor kesehatannya. Semuanya dimonitor, dari detak jantungnya, nadinya, itu semua dimonitor. Dan kemudian nanti ada alat yang dipasangkan ke sapinya.
Tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan sapi tersebut. Nah, ini di luar negeri, saya belum ketemu yang di sini. Di luar negeri rata-rata sudah se-ekstrim itu. Jadi nanti semuanya itu laporannya, kondisi sapinya, sapinya sedang sakit ataupun segala macam itu, nanti ada laporannya langsung ke HP pemilik. Jadi tanpa perlu kita ngecek sapinya, kita sudah tahu sapi itu kemana, lagi ngapain, kemudian kondisi kesehatannya seperti apa. Sampai se-ekstrim itu penggunaan IoT. Kemudian ada juga mungkin bapak-bapak pernah ditawarkan mesin tetas ayam otomatis. Nah, itu termasuk penggunaan IoT itu. Jadi dia monitor suhu di dalam alat tetasnya itu disesuaikan dengan suhu yang seharusnya. Kalau seandainya suhunya terlalu panas dia dinginkan, terlalu dingin dia panaskan. Intinya gimana caranya mencapai suhu ideal. Jadi semua faktor yang ada di dalam mesin itu dipertimbangkan. Panasnya, kelembabannya, kemudian suhu udaranya, itu semua dipertimbangkan. Dan semua itu peran dari IoT. Bahkan kendaraan, mungkin ada yang pakai motor yang seperti PCX segala macam. Nah, PCX. Kemudian ada yang pakai motor Yamaha yang Smart Connect yang bisa connect ke HP. Nah, ada itu yang connect ke HP. Supra bapak-bapak. Nah, itu teknologi yang ditanamkan ke situ, termasuk gimana cara dia mengecek kapan servisnya, olinya kapan harus diganti, kemudian ngecek konsumsi bahan bakar, itu semuanya pakai teknologi IoT. Tanpa kita sadar, hidup kita tuh diambil alih seperti itu. Jadi sekali lagi tujuannya adalah mempermudah hidup manusia. Semua ke arah situ. Walaupun kadang-kadang nanti kita manusia itu mau diganti juga sama teknologi seperti ini. Oke, lanjut. Oke, mungkin ini saya akan tampilkan video tentang otomatisasi yang ada di rumah. Jadi dia perintahkan TV-nya menyala, otomatis nanti mesinnya akan menyalakan, IoT-nya akan menyalakan TV. Alexa, it's hot. Dia mengatakan Alexa, it's hot, panas. AC-nya nyala, kipas anginnya nyala. Alexa, turn the lights on. Nah, kemudian dia minta menyalakan lampu. Jadi lampu itu nyala. Dining room off. Dia minta lampu tertentu untuk mati, otomatis dia matikan sendiri. Alexa, turn on channel 9. Dia minta ganti channel. Dia ganti channel 9. Nah, itu 9. Dia langsung ganti sendiri. Wali sudah itu. Alexa, it's cold. Alexa, good night. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi perintah suara, nanti dia menyebutkan nama Alexa. Alexa itu adalah nama perangkat IoT-nya. Jadi punya nama sekarang rata-rata. Mungkin ada yang pernah lihat, ada yang punya HP iPhone, mungkin ada Siri di situ. Namanya Siri, bukan nikah Siri. Memang namanya Siri. Kemudian di laptop Windows itu ada Cortana namanya. Nah, itu rata-rata semuanya termasuk perangkat pintar, tapi tidak termasuk IoT yang itu. Nah, Alexa ini milik Amazon. Amazon itu pemiliknya Jeff Bezos, itu masih orang terkaya nomor 1 di dunia, dan dia kaya tuh gara-gara ini. Dia gara-gara ini kayanya. Nah, hanya saja sekali lagi saya paparkan mungkin kelemahan teknologi seperti ini, karena teknologi ini terhubung ke internet, maka akan ada saja orang yang berusaha untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Kejadian yang pernah terjadi itu sistem monitoring untuk bayi. Nah, sistem untuk monitoring itu bayi, ada orang lain selain keluarganya yang masuk ke dalam sistem tersebut dan kemudian berbicara dengan si bayi. Jadi dia perintahin bayi itu segala macam. Yang namanya bayi kan tidak bisa bedain, tak ada mukanya. Jadi dia kira itu orang tuanya. Jadi dia fix. Jadi dia berbicara, ngobrol sama bayi itu. Anak umur 4 tahun pada saat balita. Jadi dia ngomong. Nah, orang tuanya itu sadar pada saat pulang ke rumah, kok ada orang lain yang ngomong. Nah, rentannya teknologi ya seperti itu. Semakin terbuka, semakin banyak orang yang bisa mengeksploitasi teknologi tersebut. Dia mengenali wajah masyarakatnya, kemudian mengenali pelanggaran yang terjadi, kemudian bagaimana caranya tilang elektron untuk mengenali plat motor atau plat mobilnya yang mana, itu semuanya menggunakan kecerdasan buatan. Jadi, tapi sekali lagi, kecerdasan ini bukan dalam artian dia bisa berpikir sendiri. Hanya terbatas pada diajari saja. Karena ada beberapa kasus
yang mencoba untuk bagaimana caranya mengembangkan kecerdasan buatan, artificial intelligence, itu yang bisa berpikir sendiri. Nah, kekurangan dari sebuah komputer itu ataupun kecerdasan buatan adalah tidak mampunya mereka untuk membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Nah, kekurangannya di situ. Kebetulan ada juga waktu itu sempat tahun berapa saya lupa, itu Microsoft yang punya Windows, Microsoft Office segala macam itu, mereka coba mengembangkan teknologi kecerdasan buatan yang ditanam di Twitter. Jadi di Twitter itu tugasnya komputer ini belajar segala hal sesuatu yang orang keluarkan di Twitter, dan nanti itu diajarin sama orang-orang Twitter. Jadi harapannya komputer itu bisa menghasilkan suatu kecerdasan buatan yang lebih baik atau setara dengan manusia. Hasilnya setelah 24 jam, ternyata komputer itu adalah, atau kecerdasan buatan itu menjadi sebuah komputer yang rasis, dan kemudian komputer yang sangat mencintai Adolf Hitler. Itu hasil akhirnya. Dan karena menjadi komputer yang sangat mengerikan, yang tidak bisa membedakan mana baik dan benar, baik dan buruk, maka akhirnya komputer itu dimatikan. Kekurangannya selalu di situ, kecerdasan buatan. Pada saat mereka diminta untuk belajar sendiri, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk itu tidak sebaik manusia. Jadi kalau mungkin bisa dikatakan apakah nanti komputer bisa menggantikan peran manusia, saya katakan bisa, tetapi terbatas pada sifat pekerjaan yang sifatnya monoton, yang tidak perlu menggunakan banyak otak, tidak perlu banyak pikiran. Kebetulan di Jepang itu pernah ada hotel yang semua stafnya robot, semuanya pakai kecerdasan buatan, tidak ada manusia satupun, semuanya robot. Bahkan sampai resepsionis, kemudian yang tukang ngantar barang itu, sampai orang yang nemenin kita di dalam kamar itu, asistennya itu semua robot. Kemudian ada juga yang bentuknya kayak dinosaurus, jadi aneh. Nah, awalnya itu orang tertarik, karena apa? Robot semua tertarik. Kecerdasan buatan bagus kan, semua robot semua. Jadi dia bisa melayani apa yang kita inginkan, kita bertanya apa dia. Tapi lama-kelamaan orang-orang itu bosan. Karena apa? Interaksinya terbatas pada apa yang diajarkan oleh pembuat robotnya. Jadi kecerdasannya sampai sebatas itu. Jadi pada saat ada kasus-kasus tertentu, dia tidak bisa jawab. Dan pada saat tidak bisa jawab, dia cuma diam aja. Nah, kekurangannya di situ. Kemudian yang menarik juga di Amerika itu sempat ada satu teknologi yang digunakan oleh semacam kejaksaannya lah, pengadilan tingginya di sana. Itu mereka menggunakan satu teknologi yang memiliki kecerdasan buatan dan bisa memprediksi apakah seseorang ini akan melakukan kejahatan lagi di masa depan nantinya. Dan itu bisa jadi pertimbangan untuk hakim. Nanti apakah nanti orang ini, kalau seandainya prediksi mesinnya itu dia akan melakukan kejahatan lagi di masa depan, maka hukumannya bisa diperberat dan segala macam. Nah, itu awalnya berjalan dengan baik. Programnya itu bisa membantu, kata hakimnya. Tapi lama-kelamaan muncul kasus yang unik. Kan namanya di Amerika itu ada istilah white supremacy. Jadi orang-orang kulit putih itu lebih superior dibandingkan ras yang lainnya. Nah, ternyata setelah beberapa banyak kasus, komputer tadi yang dibuat untuk memprediksi apakah seseorang itu akan melakukan kejahatan di masa depan, hasilnya adalah komputer itu rasis. Dia condong ke orang kulit putih. Jadi orang kulit hitam itu walaupun di masa depan dia ternyata tidak melakukan kejahatan yang diprediksi, ternyata hukumannya itu diperberat. Dianggap bahwasannya orang-orang kulit hitam itu 60% lebih cenderung melakukan kejahatan di masa depan. Tapi hasil akhirnya ternyata orang-orang kulit putih yang diprediksi tidak akan melakukan kejahatan di masa depan justru melakukan kejahatan yang luar biasa di masa depan, membunuh banyak orang segala macam. Dan akhirnya program itu atau komputer itu ditarik dan kemudian dipertanyakan, bagaimana kamu cara mengelatih komputer ini sehingga komputer ini bisa jadi rasis seperti ini. Nah, perusahaan itu sampai sekarang tidak mau menjawab bagaimana cara mereka untuk mengajarinya. Tapi tetap saja tergantung dari yang mengajari. Karena kecerdasan buatan itu akan menurunkan kepintaran atau pengetahuan yang dimiliki oleh yang pembuatnya. Kalau pembuatnya itu rasis, maka dia rasis. Kalau seandainya pembuatnya itu pintar, dia akan pintar. Dan banyak juga salah anggapan kita di sini yang pengguna komputer. Banyak yang bilang komputer itu adalah perangkat yang paling pintar. Tapi sebenarnya tidak. Perangkat yang pintar adalah perangkat yang bisa belajar sendiri layaknya manusia. Tapi karena komputer tidak bisa belajar sendiri, maka komputer itu sebenarnya dikatakan perangkat yang paling bodoh. Kenapa begitu?
Karena pada saat kita mengajarkan komputer 1 tambah 1 sama dengan 3, dia akan bilang 3. Kalau kita ajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, dia akan bilang 2. Jadi tergantung apa yang kita ajarkan. Kalau yang ngajarin pintar, dia ikut pintar. Kalau yang ngajarin dia bodoh, ikut bodoh. Kemudian sekarang juga sudah mulai banyak teknologi yang berusaha untuk menggantikan peran manusia ke depannya. Salah satunya yang agak menonjol itu perusahaan Boston Dynamics. Boston Dynamics itu berusaha untuk menggantikan manusia di medan perang. Karena sekali lagi perang itu korbannya manusia dan manusia tidak bisa diganti. Dan sekarang teknologi itu didorong ke arah sana. Gimana caranya untuk mengganti peran manusia? Walaupun sampai sekarang belum sempurna sekali, tapi setidaknya mereka sudah mulai bisa mendekati hal tersebut. Dan dana yang dikeluarkan sudah sangat-sangat luar biasa besar. Saya mungkin bisa kasih lihat contoh videonya. Itu dia bilang, oke Pak Hafiz. Kalau alat detektor kejujuran yang sekarang itu Pak Arif gimana? Nggak sampai situ Pak saya. Ya karena kan ada dia. Sekarang itu yang dipakai untuk Sambo dan CS-nya untuk dia yang Bisa jadi kalau menurut apa yang saya pahami, pada saat seorang berbohong itu dia akan mengeluarkan pola-pola tertentu. Lie detector itu. Nah, jadi ada mungkin pola-pola di tubuh itu yang dideteksi. Jadi sekali lagi, segala sesuatu di dunia ini pasti ada polanya dan pola itu yang dicari. Kemudian alat itu mendeteksi pola tersebut. Nah, yang saya tampilkan di depan ini adalah robot yang dibuat oleh Boston Dynamics yang berusaha untuk meniru bagaimana manusia itu bekerja. Jauh dong. Nah, robot ini sudah sampai bisa membuka pintu. Tapi dia masih terbatas. Kalau untuk membuka pintu, dia harus punya penanda seperti di pojok-pojok pintu itu. Ada kotak-kotak hitam. Nah, itu Scan me, digunakan sebagai scan me. penandanya. Karena sekali lagi, robot itu melihat sesuatu tidak sama seperti manusia. Tapi setidaknya dengan menggunakan tanda seperti itu, dia bisa mengenali kalau misalnya ini pintu dan ini bisa didorong. Ada sensor ya. Ya, ada sensornya Pak. Nah, selanjutnya robot ini akan dites untuk berjalan di atas salju. Karena sekali lagi salju kan licin. Nah, sekarang yang akan dicoba itu bagaimana kemampuan robot ini bisa menyeimbangkan diri. Ngerti dia kalau ada pohon itu ya. Nanti ya Pak. Ada sensor itu. Aduh. Licin. dia mau stroke gitu. Nah, kelihatan memang lucu Pak ya. Tapi ini adalah usaha terbaik robot untuk bisa menyeimbangkan diri. Karena sekali lagi, cara kerja tubuh manusia ini masih misteri. Dan ini effort yang terbaik bisa dilakukan dengan mengeluarkan dana miliaran dolar. Nah, bayangkan saja robot seperti ini, robot yang tidak bisa capek, tidak punya rasa kasihan, kemudian dia bisa berjalan, kemudian bisa menyeimbangkan diri, membawa senjata, nembakin orang. Ini masih belum saya kebayang. Karena sekali lagi dia tidak bisa capek, kemudian dia tidak ada rasa kasihan, tembak aja. Nah, ini masih belum kebayang. Kalau itu ada film Cyborg, Van Damme itu. Ah, iya. Nah, itu benar adanya atau bagaimana? Belum gitu. Belum adanya Pak, ini sedang diarahkan ke sana. Itu yang target mereka itu gimana cara mengganti manusia di medan perang. Karena sekali lagi kalau manusia mati tidak bisa diganti. Nah, ini yang mereka lepas. Jadi sesuatu ibaratnya kita dikejar, kita capek, kita tetap ngejar. Atau mungkin di trennya sudah ada ini. Belum ada Pak, karena ini satu ini harganya miliaran dolar. Belum berani dilepas. Karena tapi nanti semakin ke depannya pasti benda-benda seperti ini akan semakin mudah diproduksi. Nah, ini versi 2016. Baru bisa jalan aja. 2021 kemarin yang saya lihat videonya, dia sudah bisa lari. Dia bisa sudah lompat-lompat kayak manusia. Ada pironya Pak? Kasih. Belum saya download Pak, saya baru lihat di YouTube-nya. Yang lain ada Pak? Nah ini. Nah ini siapa? Nah, dari cara jalannya saja, itu kita manusia jalan biasa. Tapi bagi mereka, robot itu cara jalan paling baik. Sudah terbaik supaya dia tidak jatuh. Kelihatannya aneh, tapi ini effort yang paling baik mendekati gimana cara kerja tubuh manusia. Dia pakai jas atau
baterai Pak, di pungungnya ada baterai. Nggak butuh makan siang berarti. Nggak butuh dia langsung. Nah, untuk ini, untuk tangannya kan masih kayak tangan kuda gitu. Nah, karena sekali lagi untuk meniru pergerakan jari manusia yang fleksibel ini susah. Jadi sementara ini disederhanakan dengan tangan kayak kuda seperti itu, supaya dia lebih sederhana cara kerjanya. Jadi setidaknya bisa megang dulu. Karena buat jari itu karena susah sekali untuk buat jarinya bisa bergerak fleksibel itu. Makanya keterbatasan sampai sini. Kemudian di atas kepala tabe, di atas kepalanya itu bagian atas itu ada sesuatu yang berputar. Ya, berputar-putar di atas. Fungsinya apa? Nah, ada yang berputar-putar di atas itu Pak, putar-putar di atas itu. Nah, itu adalah matanya. Jadi dia itu kalau seandainya pakai kamera biasa, dia tidak melihat 3 dimensi seperti kita, tapi dia melihat 2 dimensi. Jadi dia tidak bisa memperkirakan apakah kursi misalnya, apakah ini kursi, apakah benda 3 dimensi, itu tidak bisa. Jadi mereka menggunakan radar. Radar itu mereka tembakkan nanti laser ke arah sana, nanti dia bisa tahu sekelilingnya itu seperti apa. Dan mereka melihatnya itu 360 derajat. Nggak ngelihat kayak kita ke depan gitu aja, dia lihatnya 360 derajat. Jadi dia tahu apa di belakangnya dia. Nah, jadi dia muter-muter itu, yang muter-muter itu menembakkan radarnya. Jadi mereka tidak melihat. Ya, habis baterai. Ganti Pak. Itu. Jadi mereka tidak melihat seperti apa yang kita lihat. Mereka menggunakan radar. Jadi mereka melihat dunia itu 3 dimensi, tapi bentuknya hitam. Nah, itu bisa menyeimbangkan diri. Kalau misalnya robot-robot lainnya itu jatuh, Mas. Dipukul itu. Makanya sudah berubah. Ya, agak bulat ya, Mas. Ini tes jatuh. Jadi yang namanya testing itu percobaan untuk teknologi seperti ini. Semua kemungkinan itu dicoba. Semua dia jatuh, dia dikerjain segala macam terus mau dites. Jadi intinya untuk mencari apakah ada errornya atau tidak. Nah, ini didorong, kemudian pengen dites apakah dia bisa berdiri seperti semula. Nah, jadi kalau saya bayangkan kalau benda seperti ini berjalan-jalan bawa senjata, itu gimana horornya? Karena dia tuh tidak bisa capek, tidak punya perasaan, tidak punya apa, jalan aja tembakin orang. Nah, yang dikejar itu sekarang ke arah situ. Dan semua ini didukung oleh kecerdasan buatannya. Tapi sekali lagi kecerdasan buatan ini dibatasi, belum bisa belajar sendiri. Kalau saya kayak Pak Dr. Muhammad Nafizudi bilang, kalau di film-film itu seperti apa? Nah, kalau saya di film-film itu rata-rata kalau yang terjadi itu di komputer kita berpikir atau robot kita berpikir gimana caranya supaya bumi ini aman. Jawabannya pasti satu, bunuh semua manusia. Kenapa? Karena yang buat kerusakan itu ya manusia sendiri. Makanya kalau saya diminta berpikir seperti itu, robot pasti arahnya ke sana. Karena sumber segala masalah ya manusia sendiri. Makanya kecerdasan buatannya itu dibatasi, jangan sampai bisa berpikir sendiri. Jadi sekarang sementara gimana cara meniru kecerdasan manusia. Hanya sampai sebatas meniru saja, belum bisa berpikir sendiri. Oke, kemudian bagaimana dengan UIN Mataram? Bagaimana dengan Prodi Ilmu Falak? Nah, untuk tujuan besarnya yang saya dipesan oleh Pak Dr. Bemi, beliau berpesan gimana caranya kita manfaatkan teknologi yang kita punya, teleskop yang kita punya, teleskop yang segitu canggihnya, teleskop yang segitu mahalnya, buat dia bisa dikontrol dari jarak jauh, buat dia bisa dioperasikan tanpa harus banyak intervensi manusia, buat dia berbeda dengan ilmu falak yang lainnya. Gimana caranya? Nah, dari situ saya coba mengeksplorasi IoT
kemudian bagaimana caranya untuk mewujudkan ide tersebut. Nah, salah satu ide kecil, ini masih skala kecil ini karena sekali lagi riset seperti ini membutuhkan biaya yang sangat luar biasa besar. Jadi yang sementara yang sudah berhasil yang kami lakukan di ilmu falak, ilmu falak ini kan punya beberapa teleskop, terutama salah satunya Eoptron Alt-Azimuth Mounting. Nah, ini teleskopnya seperti itu kurang lebih. Saya nggak ngambil gambar di internet karena tidak sempat foto yang miliknya ilmu falak sendiri. Nah, sekarang teleskop ini punya alat yang namanya CMOS kamera. CMOS kamera ini biasanya digunakan untuk astrofotografi. Artinya kamera ini dimasukkan ke dalam teleskop, kemudian nanti kita bisa mengambil gambar dengan perantara komputer. Hanya saja alat ini harganya luar biasa mahal. Kemudian alat ini hanya bisa dioperasikan sementara ini ya, yang dimiliki oleh ilmu falak. Sementara ini hanya bisa digunakan apabila terhubung dengan kabel. Jadi harus ada kabelnya yang nyambung ke komputer baru bisa digunakan. Kemudian selanjutnya alat ini yang dimiliki ilmu falak sekarang, pengoperasiannya itu butuh aplikasi khusus. Jadi kalau seandainya berganti komputer tapi tidak ada aplikasi khususnya, maka itu tidak bisa digunakan. Jadi kebetulan juga falak punya laptop yang sangat luar biasa bagus, dan itu tujuannya untuk astrofotografi ini. Karena sekali lagi kualitasnya itu yang dibutuhkan itu gambar kualitas tinggi, jadi harus didukung dengan fasilitas yang luar biasa bagus. Nah sekarang target, alat ini kurang lebih harganya sekitar 110.000. Jadi itu sangat murah. Jadi kita juga bisa nanti dengan harga semurah itu kita bisa mendorong mahasiswa kalau seandainya memang ingin melakukan proses astrofotografi, kita bisa memfasilitasi mereka, memberikan mereka informasi kalau seandainya ada alat yang murah, terjangkau oleh mahasiswa, bisa mereka gunakan untuk melakukan pengamatan atau astrofotografi. Nah, ini kurang lebih yang terpasang di teleskop yang dimiliki oleh UIN Mataram. Alat yang berwarna hijau itu dipasang posisinya di depan lensanya. Jadi kalau yang konvensional yang biasa itu dimasukkan ke dalam lensa, tapi karena ini murah meriah muntah, jadi dipasangnya di luar lensa. Dipasangnya di luar lensa. Jadi karena dipasang di luar lensa, apapun yang ada di dalam lensa tersebut bisa dilihat. Kemudian bisa diakses menggunakan WiFi. Karena bisa menggunakan WiFi, jadi bisa diakses lewat handphone, kemudian komputer tanpa perlu aplikasi tambahan atau driver tambahan lainnya. Kemudian kalau seandainya bisa dikoneksikan lewat koneksi internet juga bisa, seperti yang saya katakan tadi, bisa live streaming dari jarak jauh. Dan kemudian ide ini kita pernah bawa ke oase yang pertama, yang di Aceh, di UIN Araneri Aceh. Dan ide ini alhamdulillah mendapatkan juara 5 atau juara harapan 2 dari seluruh tim yang ada, seluruh prodi ilmu falak yang ikut dalam lomba tersebut. Dan sebagai informasi, ilmu falak adalah salah satu-satunya tim dari UIN Mataram yang berhasil disebut namanya oleh panitia di Aceh sana. Satu-satunya. Jadi tidak ada tim dari prodi lain yang berhasil disebut namanya. Jadi walaupun kita dapat juara 5 atau harapan 2, kita bisa berbangga diri nama UIN Mataram itu disebut oleh panitia sebagai salah satu penyandang juara di sana, walaupun hanya juara 5. Tapi kami dari ilmu falak memang tidak terlalu berekspektasi tinggi. Yang kami harapkan adalah berpartisipasi. Kemudian ternyata kami bisa membawa nama UIN Mataram walaupun cuma hanya harapan 2, tapi setidaknya ini adalah permulaan yang baik. Dan kemudian nanti bisa dikembangkan lagi di tahun selanjutnya. Jadi tahun depan ada kompetisi OASE lagi, dan mungkin nanti kita akan buat persiapan yang lebih matang. Kebetulan juga sudah ada dosen IT tambahan, Pak Asril di sini di ilmu falak. Jadi nanti kita punya tenaga tambahan. Kalau bisa kita mengirim lebih dari 1 tim ke OASE nanti. Dan kebetulan kita sudah dapat banyak pengalaman dari lomba yang sebelumnya. Kita tahu tipikal jurinya seperti apa, kemudian kita tahu juga apa saja yang mereka terima. Kita juga sudah tahu masukan mereka seperti apa. Jadi nanti kita akan coba buat suatu inovasi teknologi yang sekali lagi tujuannya mempermudah orang-orang falak untuk melakukan tugasnya.
untuk pengembangan teknologi yang selanjutnya itu kami berusaha memadukan antara kamera yang tadi ESP32 Cam itu dengan aplikasi HP yang namanya Sky Safari Pro 6. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, jadi aplikasi ini tujuannya untuk mengontrol teleskop tanpa harus memegang remote yang ada di teleskopnya. Jadi hanya dengan HP kita bisa mengontrol teleskopnya. Jadi dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah. Kemudian nanti di situ juga kurang lebih ada ini tampilan aplikasinya ya. Jadi nanti di situ ada konstelasi bintang, planet segala macam. Dengan kita menekan tombol atau layar yang ada di dalam aplikasi HP itu, kita bisa mengarahkan teleskopnya ke sana. Jadi hanya dengan menekan kita bisa mengarahkan teleskopnya ke sana. Hanya saja ini cuma bisa digunakan pada HP. Kemudian yang kita targetkan adalah bagaimana caranya mengontrol teleskop, mengambil gambar yang ada di teleskop, tapi hanya dioperasikan dengan komputer saja, tidak dioperasikan dengan handphone. Jadi satu komputer itu bisa mengoperasikan teleskopnya, bisa mengambil gambarnya, kemudian kalau bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi teleskop itu bisa bergerak-gerak sendiri. Mungkin sama Pak Bemi kalau lagi iseng di rumahnya dia kontrol teleskopnya sendiri. Nanti bisa buka domnya sendiri, bisa nutup, bisa bergeser ke kiri ke kanan. Targetnya kita seperti itu. Karena Pak Dr. Bimi pernah bilang ke saya, bisa nggak kita saingin teleskop Bosca yang ada di Bandung itu? Insya Allah Pak, kalau saya uangnya ada. Intinya di situ kalau riset. Jadi target kita kalau bisa, setidaknya kita bisa mengikuti fungsinya mereka. Jadi kita mengikuti yang terbaik. Setidaknya kita bisa mengikuti langkah mereka, walaupun mungkin tidak bisa melebihi mereka. Setidaknya kita ikuti langkah mereka. Jadi target kita selanjutnya, pengembangannya selanjutnya, yang mungkin nantinya akan kita bawa ke OASE yang selanjutnya, yaitu pengembangan seperti ini. Bagaimana caranya mengontrol teleskop, mengambil gambarnya itu menggunakan komputer. Jadi tidak ada menggunakan HP lagi. Semuanya all in one jadi satu. Dan ini juga semua menggunakan teknologi IoT. Kita berusaha untuk melakukan mewujudkan mimpi yang besar dengan biaya yang seminimal mungkin. Targetnya seperti itu. Dan ini adalah yang bisa saya banggakan dari ilmu falak. Jadi ini adalah piagam penghargaan yang diterima oleh teman-teman tim yang berangkat ilmu falak kemarin ke Aceh. Dan ini adalah piagam penghargaan 3 orang, 1 cewek 2 cowok yang berhasil mengharumkan nama Prodi Ilmu Falak dan UI Mataram pada khususnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari bel. Tahun 2000 serba mesin. Oh, iya. Masih dari ya. Sekarang persoalannya, apakah kita yang memanfaatkan mesin atau kita yang dimanfaatkan oleh mesin? Masya Allah. Kemarin Masya Allah. sudah menginisiasi untuk bagaimana memanfaatkan perkembangan perkembangan teknologi lewat IoT, karena saya orang Indonesia Pak, jadi nyebutnya IoT. IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk dosen Prodi Ilmu Falak UI Mataram, Pak Arif. Luar biasa. Jadi ini bukti bahwa ilmu falak itu selangkah lebih depan. Prodi Ilmu Falak di UIN ini akan menjadi mercusuar UIN Mataram. Kalau UIN Mataram saat ini publikasinya kurang, maka tugas utama Prodi Ilmu Falak adalah mempublikasikan UIN Mataram, terutama dengan temuan-temuan teknologi terbarukan. IoT ini adalah contoh kecil betapa teknologi itu bisa kita desain, bisa kita setting menjadi mempermudah mahasiswa, mempermudah kampus kita dalam bersosialisasi. Jadi kita punya 2 fasilitas di UIN Mataram ini. Pertama, observatorium al-abad dan planetarium al-buruz. Saya kira ini harus lebih dimaksimalkan ya, penggunaan kemudian pemanfaatnya untuk masyarakat luas. Karena kalau tidak digunakan maka dia akan menjadi sebuah ornamen saja, jadi atau situs-situs ya, kalau nggak museum nanti.
Iya, kita harus memanfaatkan lebih observatorium untuk karena kan connecting dengan lapan dengan observatorium di lain-lain itu supaya terus nanti Pak Sofian, Pak Edi, ini semua bergerak untuk sosialisasi teman-teman terutama Astrofotografi. Astrofotografi itu sangat diminati mahasiswa, bagaimana bentuk Pisces, Sagittarius, Scorpio gitu, apalagi ramalan-ramalan itu bagi generasi milenial bulan ini kamu akan kedatangan jodoh. Nah ini penting karena bagaimana kita mendesain sebuah informasi sehingga itu bisa diterima oleh kalangan milenial. Dan planetarium itu juga belum dimanfaatkan maksimal, padahal itu sebagai fun education buat anak-anak mulai SD, SMP, SMA itu. Nah, sosialisasi itu perlu mungkin dilakukan oleh tim Prodi Mupala sehingga Prodi ini bisa terus berinovasi, berakselerasi dan memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Membaca langit, dibaca bumi, melainkan zikir, membumikan pikir, Iqra biharbin, karir bi'alfin. Saya kira itu ya, jadi saya kira kita akan dukung terus Pak Arif, Pak Kaprodi, dan teman-teman dosen di Unifalak untuk terus berinovasi ke arah yang lebih baik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajur ya. Ya, terima kasih kepada Kepala Karir ya. Bahwa untuk Prodi Keuangan sendiri untuk kurikulum 2022 ini sudah menggunakan mata kuliah yang baru, termasuk astrofotografi itu dan mata kuliah tersendiri. Jadi mekanika benda langit dan itu sudah sendiri, dan kita sudah koordinasikan kepada dosen-dosen yang mengajar, terutama misalkan yang mengajar astronomi pola atau astrofisika atau mekanika benda langit yang membutuhkan ruang 3 dimensi itu untuk tempat mengajarnya langsung di planetarium, karena supaya mahasiswa itu tidak sulit untuk membayangkan ruang 3 dimensi seperti apa. Nah, sehingga lebih mudah untuk pemahamannya. Dan ini sudah dilirik oleh perguruan tinggi lain. Malah dari Makassar itu mau mengirimkan ke sini mahasiswanya karena tertarik dengan program-program yang sudah kita tawarkan waktu kita di Surabaya kemarin. Tinggal internetnya. Nah, tinggal internet dan lain-lainnya kita butuhkan, itu yang belum ada. Nah, itu PR-nya Pak Prodi bersurat ke TPD. Tenaga sudah ada Pak Arif, Pak Asril dan yang lain sudah ada semua, insya Allah Bu Nadia, Bu Rafi dan lain-lain sudah ada semua. Terima kasih. Apa yang jelaskan tadi tentang IoT tadi itu, ini ada hubungan dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan masa depan yang memang kita lihat di film atau buku baca buku. Anggaplah saya pernah baca bukunya Alvin Toffler itu ya, sebagai ahli di bidang futurolog. Jadi Alvin Toffler ya kan, hampir dengan Alvin Toffler itu. Ya, artinya bahwa di sana ada kalimat yang dulu ketika itu saya baca masih SMP kelas 1 itu yang tidak mungkin dalam benak saya. Kenapa? Karena itu ya memang kan ketika itu tidak ada internet ya kan, dan juga tidak punya fasilitas yang mengatakan bahwa besok ketika orang sudah membutuhkan informasi karena udah zaman IT informasi, jadi informasi itu menjadi hal sangat penting sekali. Dan juga keterbatasan penggunaan kertas di sana, maka di sana ada istilah majalah tanpa kertas. Nah itu yang kemudian saya berpikir dulu, saya bayangkan bahwa huruf-hurufnya itu dia layang-layang gitu, layang-layang. Kenapa? Karena belum ada tergambar ketika itu. Sekarang kalau dijelaskan sama Pak Rin tadi, mungkin saya hubungkan dengan artificial intelligence. Nah kayak itu dia. Jadi ada semacam robotik yang masa depan itu memang sekarang akan dilakukan, akan diaplikasikan dan juga bisa dipesan dengan menggunakan suara dan sebagainya ya, kayak gambar tadi.
Dan itu apakah apakah kesana arahnya atau memang di artificial intelligence itu punya semacam IoT atau memang itu istilahnya lebih canggih daripada IoT? Karena secara manfaat memang sangat dibutuhkan, tapi juga nanti akan bergeser, ya kan, employer, ya, banyak para pekerja akan tidak begitu akan menggeser para pekerja seperti itu. Ini mungkin dampak-dampak yang harus dipikirkan dalam hal ini. Jadi tapi dari segi efektif mungkin ya bisa membantu, tapi juga di sana membuat orang merasa termanjakan. Makanya nanti pelan-pelan ujung-ujungnya mungkin tidak smart, ya, sebagaimana smartphone-nya dan juga smart lain sebagainya. Itu yang pertama, mungkin perlu penjelasan tentang hubungan dengan artificial intelligence itu, tentang IoT supaya lebih jelas tentang ini. Yang kedua, menarik tadi ini masalah ilmu falak, ya, dan kita semua di ilmu falak, bahwa sering kita melihat banyak sekali fenomena seperti solar eclipse, ya, dan juga masalah lunar eclipse, yang memang pada prinsipnya di sana kita yang difalak ketika itu, dan di zamannya Pak Dr. Hafizudin Al-Mukarram bagus sekali dulu, ya. Tapi kemudian hanya di tempat saja kita rayakan fenomena itu, artinya orang harus datang ke UIN Mataram gitu kan. Gimana kalau itu Pak Imran? Saya belum bertanya, apakah Bapak puas dengan jawaban saya, Pak? Iya, artinya bahwa supaya kalau ada fenomena itu kan supaya tidak sekadar harus datang ke UIN-nya, apalagi tidak ada wifi segala macam, kan itu sudah live streaming kan, dan bisa lewat Facebook, bisa juga lewat Instagram kan itu. Jadi itu kan dua modelnya Pak. Jadi pertama untuk mengetahui bahwa di sini ada falak, ya kan, dan juga ada kampus UIN Mataram, dan memang juga orang ingin tahu antusiasnya masalah itu gerhana matahari itu. Tidak sekedar dipampang di spanduk saja, kemudian kita hadir di sana, itu kan juga banyak orang yang nggak tahu nih alamat UIN itu kan. Nah, jadi kalau kita menggunakan live streaming kan juga itu akan bisa memberikan semacam pengetahuan juga secara sains, ya kan, dan juga promosi juga itu. Mungkin itu yang PR kita ke depan lah, bukan PR-nya. Ya, kemudian kedua dari pertanyaan dari Pak Maksum. Jadi bagaimana pemanfaatan apa yang kita punya di sini untuk pembelajaran? Nah, sementara ini kalau untuk pembelajaran itu masih terbatas, kita menggunakan video-video saja. Belum bisa kita menggunakan langsung alatnya di situ. Karena sekali lagi saya juga sampai sekarang belum berani nyentuh dom itu, teleskop itu takutnya rusak itu belum berani. Tapi sementara ini yang berani saya coba itu adalah teleskop yang kecil itu, yang azimut itu, yang dioptron. Nah itu sudah berani saya utak-utik yang itu. Tapi nanti target kedepannya gimana caranya semua itu kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran ilmu falak. Dan kalau bisa tanpa perlu mahasiswa ke sana, kita bisa tampilkan di sini, bukan sekedar untuk anak-anak ilmu falak, tapi untuk anak-anak di prodi lainnya. Nah itu karena sekali lagi anak-anak yang prodi lain kayak HKI dan lain juga belajar tentang ilmu falak. Nanti kita bisa manfaatkan itu untuk bagaimana demonstrasinya, ini loh ilmu falak di UIN Mataram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما تجعل بها حياتنا كلها لله ومماتنا في سبيل الله وآخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التفسير والتأويل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وكرمك وجودك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
Alvin Zuhdi Channel. Membaca langit, dibaca bumi. Melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir biharfin.